Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Seruyan, program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 5. Pada kesempatan ini kami akan membuat video penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia di perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Krisna Admin Nababan SPMSI. Berikut video penjelasan dari kami. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Hani Handoko mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah berarti, karena merupakan penggerak semua kegiatan organisasi. Struktur organisasi mempunyai fungsi yang mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan orang-orang dalam satu organisasi, dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan merupakan wujud dari keberhasilan manajemen dalam menjalankan organisasi perusahaan. Di dalam usaha mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki faktor-faktor yang turut menunjang keberhasilan tersebut, antara lain model, tanah, alat produksi, kewirausahaan, sumber daya manusia, dan sumber daya perusahaan lainnya. Salah satu faktornya yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan adalah pengawasan kerja. Perencanaan sumber daya manusia dalam perkebunan. Beberapa definisi perencanaan sumber daya manusia adalah: yang pertama, perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Yang ketiga, proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Rekrutmen tenaga kerja. Salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen, yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi yang mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Variabel yang mempengaruhi dalam memilih, menarik, dan memperoleh tenaga kerja yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh kebijaksanaan penarikan terhadap sikap dan tindakan pada karyawan perusahaan. 2. Tingkat spesialisasi yang diinginkan dari para karyawan. 3. Partisipasi yang diinginkan dari para karyawan. 4. Diterima prinsip senioritas. 5. Mobilitas manajer dalam usaha memajukan perusahaan. Sumber rekrutmen. 1. Sumber rekrutmen internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. 2. Sumber rekrutmen eksternal. 3. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan perekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Selanjutnya ada prosedur pemilihan tenaga kerja. Yang pertama, wawancara pendahuluan, di mana wawancara ini biasanya singkat dan berusaha untuk mengurangi para pelamar yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat. Pada tahap ini sudah dinilai dari penampilan dan kemampuan berbicara. Yang kedua, pengisian diskusi kelompok dan kepemimpinan. Pada diskusi tersebut, para pelamar dikumpulkan dalam satu ruang, kemudian diberikan persoalan dan kemudian diamati oleh tim penilai cara mereka memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, persetujuan atasan langsung. Tahapan ini diperlukan untuk disesuaikan dengan prinsip hubungan line dan staf yang memungkinkan supervisor menerima atau menolak pelamar tersebut. Yang keempat,
pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter baik dari dalam atau dari luar perusahaan. Hal ini untuk menghindari diterimanya karyawan yang sakit-sakitan. Selanjutnya ada penilaian kinerja tenaga kerja. Sistem penilaian kinerja adalah proses untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan penghargaan kinerja karyawan. Dimensi-dimensi dalam sistem penilaian kinerja menurut Dessler 2006, terdapat dimensi sistem penilaian kinerja yang biasanya menjadi perhatian adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tingkat kinerja yang diharapkan. 2. Melancarkan kinerja. 3. Mengukur kinerja individu. 4. Menyediakan umpan balik pada kinerja individu. 5. Mengevaluasi kinerja individu. 6. Memberi penghargaan atau reward kinerja. 7. Induksi atau orientasi. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan. Jika perusahaan dapat memberikan kompensasi dan kesejahteraan yang cukup besar serta adil, maka pelamar yang serius akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika gaji dan kesejahteraan rendah, maka pelamar menjadi sedikit. Yang kedua, kebijaksanaan promosi. Apabila kesempatan untuk promosi diberikan cukup luas, maka pelamar yang serius semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika kesempatan untuk promosi sangat terbatas, maka pelamar akan menjadi sedikit. Promosi merupakan idaman setiap karyawan, karena dengan promosi berarti status dan pendapatan akan bertambah besar. Yang ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Jika status karyawan menjadi karyawan tetap atau full time, maka pelamar semakin banyak. Tetapi jika status karyawan honorer atau harian atau part time, maka pelamar akan semakin sedikit. Kemudian yang terakhir, kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Jika tenaga kerja yang akan diterima hanya bersumber dari tenaga kerja lokal, maka pelamar akan sedikit. Tetapi sebaliknya, bila tenaga kerja yang akan diterima bersumber dari seluruh Nusantara, maka pelamar akan semakin banyak.